Pemirsa, seorang penarik becak kini sukses menjalankan usaha mulai dari kuliner, sewa apartemen dan kamera, serta beberapa entitas bisnis lainnya. Doa ibu menyertai perjalanannya dalam membangun usaha hingga sukses. Kisah inspiratif ini kami hadirkan dalam seputar Ramadan Bisnis Muslim Milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Aha, umur 28 tahun. Saya seorang putra dari seorang ayah penarik tukang becak. Itu paling parah itu memang cobaan kita itu saat pandemi, Mas. Bahkan ada salah satu entitas bisnis saya di bidang kuliner itu benar-benar tidak bisa survive, artinya terpaksa tutup ya. Dan saya ada salah satu bisnis juga kuliner yang sebelum pandemi itu kita punya belasan outlet. Nah, saat pandemi itu hanya tersisa satu outlet. Itu pandemi benar-benar merubah segalanya ya. Ada di titik terendah itu yang pasti saya mengadu kepada orang tua saya ya. Jadi sekali lagi keberhasilan seorang anak itu tidak jauh dari doa dan restu orang tua. Ketika orang tua ibu saya itu rajin tiap malam beliau itu pasti menyempatkan untuk bangun sholat 2 rakaat di sepertiga malam. Nah, jadi saya percaya, Mas, saya sebagai seorang anak hanya bisa berusaha ya. Selebihnya itu saya dimudahkan, saya diberi keberhasilan itu berkat doa kedua orang tua saya, terutama doa ibu saya. Karena saya percaya dan saya mengimani bahwa restunya orang tua itu adalah restu Allah. Kalau nilai-nilai Islam dari bisnis saya sendiri, Mas, dari awal saya membangun bisnis ya, dari tahun 2013, dari saya masih merintis dari nol sampai saat ini, hal pertama, prinsip keras yang saya pegang itu saya anti riba, Mas. Jadi dari semua bisnis yang saya kerjakan itu 100% murni dari partner saya, dari mitra atau dari investor, dan kita 0% dana dari bank. Artinya kita sangat anti yang namanya riba. Ada beberapa tips ya yang biasa kita lakukan agar bisnis kita itu semakin berkah. Seperti saja di salah satu entitas kuliner yang kami miliki itu biasanya kalau setiap hari Jumat biasanya kita bagi makanan gratis atau bagi produk gratis, atau di tiap bulan itu kan pasti kita ada laporan keuangan ya. Nah, di setiap laporan keuangan itu tiap bulannya kita pasti menyisihkan 5-10% dari net profit untuk kita sumbangkan ke panti asuhan atau ke anak yatim. Jadi sekarang tidak usah malu untuk berdagang. Bahkan Nabi sendiri, beliau dulu berdagang, dan dari berdagang itu insya Allah sekian kita dapat itu berlimpah. Dan ketika kita konsisten dan melibatkan Allah di dalam bisnis itu, bisnis yang kita kerjakan lebih berkah dan bisa melompat jauh lebih sukses. Berbuka puasa tak lengkap tanpa menu yang menyegarkan. Menu khas Indonesia mungkin sudah biasa. Kali ini menu khas Thailand bisa menjadi pilihan berbuka. Sawadikap! Pemirsa, saya sekarang sedang ada di Thailand.
Bukan di negara Thailand, tapi di Thailand Street Food Jitown Square Serpong, Tangerang. Nah, di sini saya mau mengajak Anda untuk mencari menu berbuka puasa yang jarang ditemukan di Indonesia. Karena di sini saya mau mencari menu khas negeri Gajah Putih. Selain menu khas yang bisa ditemukan di sini, saya biasanya juga mendengar yel-yel khas yang biasanya didengar di Thailand. Coba kita dengar. Langsung saja kalau gitu kita lantri. Mencicipi jajanan khas Thailand tak lengkap tanpa somtam, salad segar berbahan dasar pepaya dan sayuran ditambah seafood mentah seperti salmon, kepiting, kerang hingga udang. Jangan bayangkan rasa amis, somtam justru tidak terasa amis sama sekali, bahkan cenderung pedas dan asam. Somtam di negara asalnya selalu menjadi kuliner wajib yang disukai wisatawan. Di Thailand, street food di Jitown Serpong, Tangerang, Banten ini pun somtam selalu diserbu pengunjung terlihat dari antreannya. Kalau di Indo sih seperti asinan ya. Kalau di Indo, salad-salad buah dan sayur. Luar biasa sih ya, antusias banget ya orang Indonesia ya. Apalagi khususnya warga Gading Serpong ya. Bisa dijual berapa porsi? 300 sampai dengan 700 porsi. Dari TikTok. Dari TikTok. Penasaran cobain. Terus boleh cobain nggak ini? Gimana sih? Rasanya unik sih. Enak juga sebenarnya. Komen sih. Iya, rekomen. Selain somtam, untuk berbuka puasa Anda juga bisa mencoba Thai Sun Iga sapi. Siraman kuah cabai rawit hijau meleleh di atas daging, ikan gurame, kakap maupun kembung menggugah selera dengan rasa gurih asam pedas. Sementara jika Anda pecinta kudapan manis, Anda bisa mencoba es longan Padang yang menyegarkan untuk berbuka. Banana pancake Thai yang mirip dengan martabak namun dipadukan dengan pisang dan aneka topping serta anong Thai dessert yang mirip mini crepes. Wah, inilah dia pemirsa berbagai macam menu buka puasa dari Thailand Street Food. Dan yang pasti ada banyak sekali mulai dari menu yang berat, makanan ringan, dessert, dan juga ada minuman segar. Dan yang pasti bagi Anda yang masih bingung mau buka puasa di mana, Jitown Square Gading Serpong Tangerang bisa menjadi alternatif pilihan Anda untuk berbuka puasa bersama dengan orang-orang terdekat. Dari Gading Serpong Tangerang, Galuh Pandu, Rama Ramadona melaporkan. Dan selamat berbuka puasa. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi Tuxedo Studio Gianyar Bali. Studio ini menjadi salah satu inspirasi bagi pelaku industri kreatif yang bernilai tinggi di Indonesia dengan karya-karyanya yang sangat luar biasa. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno berkesempatan menjajal salah satu mobil klasik hasil restorasi seniman di Tuxedo Studio di kawasan Ketewel, Gianyar, Bali. Menparekraf sangat terkesan dengan Tuxedo Studio yang merupakan spesialis manufaktur mobil-mobil klasik yang dibuat secara handmade dan bergerak dalam bidang pembuatan kit car, modifikasi, rekreasi, hingga restorasi kendaraan. Pertama, waktu saya kunjungan di Tuxedo ini adalah dari segi fasilitasi pemerintah untuk mendapatkan KBLI-nya, karena kita ingin pastikan ini juga diakui produk-produk ini dan bisa baik jalan dengan sertifikasi. Dalam kegiatan International Association of Amusement Parks and Attraction Asia Pacific Spring Summit 2024 di Taman Safari Gianyar, Bali. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan edukasi mengenai standar keamanan, operasional, dan keberlanjutan industri atraksi. Dalam kesempatan ini juga Menparekraf mengunjungi Taman Safari Bali yang kini menjadi salah satu nilai tambah pariwisata Bali dengan kehadiran atraksi pertunjukan teatrikal bawah air pertama di Indonesia. Dari Gianyar, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan.